Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita berjumpa di malam hari ini untuk kita sama-sama duduk di majelis ilmu. Semoga dengan duduknya kita di sini menambah kebaikan kita, menambah pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga dengan ilmu yang kita dapatkan menambah pengamalan kita terhadap ilmu yang telah kita pelajari. Salawat dan salam terus kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Taib, materi kita pada malam hari ini adalah lanjutan apa yang telah kita sampaikan pada bulan lalu, yaitu tentang majelis ilmu. Mungkin penambahan atau pengulangan insyaallah taala. Kita berangkat dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman surga, maka bersenang-senanglah. Farta'u artinya bersenang-senanglah. Qalu wa ma riyadul jannah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majalisud dzikri," yaitu majelis zikir. Dan kita telah sebutkan 3 pendapat para ulama terkait dengan majelis zikir. Nah, kalau kita misalnya jamaah pergi ke pantai, untuk apa? Rekreasi. Kira-kira setelah pulang dari pantai itu apa yang terjadi?
tambah sehat, tambah segar, tambah sakit, atau bagaimana? Pusing gue kepeng. Ya, ini salah satu kejadian juga jemaah. Ya kan, satu rombongan pergi ke pantai, semuanya belanja di pantai. Ya, sangunya nggak dimakan, habis uangnya, pusing. Ya, sangu 1 bulan habis 1 hari. Iya. Ada juga yang habis dari pantai, dia memang niatnya mandi, ya, menyegarkan badan. Pulang dari pantai, alhamdulillah badannya segar, pikirannya fresh, kemudian dia bisa kembali bekerja, beraktivitas. Ya. Nah, untuk majelis ilmu ada beberapa macam manusia ketika dia kembali, pulang setelah dia menuntut ilmu atau setelah dia duduk di majelis ilmu. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif menyebutkan, fa idza qada majlisud dzikri fa ahluhu ba'da dzalika ala aqsam. Apabila majlis zikir itu telah selesai, semua orang pulang ke rumahnya masing-masing. Fa'aluhu ba'da dzalika ala aqsam. Maka orang yang tadi hadir di majelis ilmu itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, faminhum man yarji'u ila hawahu fala yata'allaqu bi syai'in mimma sami'ahu fi majlisid dzikr. Bagian yang pertama adalah orang yang kembali ke rumahnya, kembali ke rumahnya dan kembali ke habitat asalnya, yaitu memenuhi hawa nafsunya. Ini pengulangan mungkin, ya. Kembali memenuhi apa? Hawa nafsunya. Fala yata'allaqu bi syai'in mimma sami'ahu bihi fi majlisid dzikr. Apa yang dia dengar di majelis ilmu tadi itu tidak berbekas di dalam hatinya. Tidak ada bekasnya. Mungkin dia datang untuk duduk saja, atau dia datang karena terpaksa, atau dia datang karena ada orang di situ yang dia ingin mendapatkan sesuatu dari orang tersebut, dan caranya adalah hadir di majelis ilmu. Maka yang seperti ini kembali kepada apa? Niatnya. Wala yazdadu hudan. Petunjuk tidak didapatkan, petunjuk tidak bertambah, karena kembalinya dia dari majelis ilmu, dia kembali ke selera asalnya, kembali ke habitat asalnya, tidak menahan diri dari perbuatan maksiat atau tidak menambah amalan taatnya. Wala yartadi'u an radi, dan dia tidak menahan dirinya atau mencabut dirinya dari perkara-perkara yang rodi, yang hina. Dan perkara hina itu ada pada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa haula'i syarrul aqsam. Mereka adalah seburuk-buruk bagian, seburuk-buruk orang yang hadir di majelis ilmu, tapi ketika dia pulang, dia tidak menjalankan atau tidak ada bekas dari ilmu yang disampaikan di dalam majelis tersebut. Wa yakunu ma sami'uhu hujjatun 'alaihim. Maka apa yang dia dengar di majelis ilmu tadi akan menjadi bumerang baginya, senjata makan tuan. Harusnya menjadi benteng pada hari kiamat, tapi sebaliknya dia akan ditikam dan dibunuh. Oleh apa? Oleh ilmu yang tadi dia dengarkan tapi dia tidak amalkan.
Ya. Fatazdadu bihi uqubatum, maka siksaannya akan bertambah di akhirat kelak. Wa haula'idz zalimuna li anfusihim, maka mereka itu adalah orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaikal ladzina taba'allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. Mereka itu adalah orang-orang yang telah Allah kunci mati hati-hati mereka, pendengaran-pendengaran mereka, dan penglihatan-penglihatan mereka, dan mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Jadi kalau kita duduk di majelis ilmu, kemudian kita pulang tidak memberikan bekas apa-apa, kita kembali kepada, sekali lagi ya, kebiasaan buruk kita, maka bisa jadi ya hati kita telah dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinga kita ya tidak mampu mendengarkan dan mengambil manfaat dari apa yang didengar, dan penglihatan kita tidak mampu melihat dan mengambil manfaat dari apa yang dilihat. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita golongan orang yang pertama tadi. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, adalah man yantafi'u bima sami'ahu. Orang yang mengambil manfaat dari apa yang dia dengar di dalam majelis ilmu. Dia bisa mengambil manfaat dari apa yang dia dengar di dalam majelis ilmu. Orang yang mengambil manfaat dari majelis ilmu juga terbagi menjadi beberapa bagian. Ya. Yang mengambil faidah terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama, faminhum man yarudduhu ma sami'ahu 'anil muharramat wa yujibu lahu iltizamal wajibat wa haula'il muqtasiduna ashabul yamin. Orang-orang yang mengambil manfaat dari apa yang dia dengarkan di dalam majelis ilmu, yang pertama adalah orang yang mampu ya, menahan dirinya dengan apa yang dia dengar dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam kajian dibahas tentang ya perkara-perkara yang diharamkan, baik dari sisi akidah, ya, ibadah maupun muamalah, maka apa yang dia dengar tadi mampu membuat dia menahan diri terjatuh dari apa yang telah dia dengarkan. Contoh ya, masalah ghibah misalnya, dibahas tentang masalah ghibah dalam majelis ilmu atau dalam khutbah Jumat. Maka selepas dia pulang atau selepas dia ya, mendengarkan khutbah atau majelis ilmu tadi, yang awalnya dia ingin menggibah, dia ingat apa yang telah disampaikan tadi oleh khatib atau oleh seorang dai, akhirnya dia tidak jadi menggibah saudaranya. Ya, dia ingat tadi apa yang telah disampaikan. Akhirnya apa? Enggak jadi menggibah. Mau mengolok-olok saudaranya misalnya, mau mengejek saudaranya, tapi tadi dia dengarkan ada kajian tentang apa? Neraka wail bagi orang-orang yang suka mengolok-olok saudaranya, menghina saudaranya, mengejek-ejek saudaranya, maka apa? Dia tidak jadi ya, mengolok-olok dan mengejek-ejek saudaranya. Karena apa? Karena tadi dia telah mendengarkan ya tentang misalnya tafsir atau tadabbur surat Al-Maun ya. Betul. Atau apa? Wailul likulli humazatin lumazah. Al-humazah. Baik.
Jadi ketika dia selesai mendengar tadabbur surat Al-Humazah, otomatis ya dilihat dari tingkah lakunya, perbuatannya yang biasanya suka ngejek-ngejek temannya berhenti. Pengaruh. Baik. Dan contoh yang lainnya banyak. Tinggal kita list ya. Apa saja yang pernah kita pelajari, kemudian kita lihat ya, apakah sudah kita amalkan atau tidak. Maka kemudian wa yujibu lahu iltizamal wajibat, dan mewajibkan dia untuk apa? Iltizam, berkomitmen dan konsisten dalam melaksanakan kewajiban. Misalnya dalam kajian disebutkan tentang kewajiban-kewajiban. Maka ketika dia atau setelah dia mendengar kajian tentang kewajiban-kewajiban yang awalnya dia sering tinggalkan, akhirnya dia rajin melaksanakannya. Yang awalnya dia mau tinggalkan, tidak jadi ditinggalkan. Iya. Wa haula'il muqtasiduna ashabul yamin. Mereka ini adalah orang-orang al-muqtasid, yang mencukupkan dirinya atau lebih banyak dia mengerjakan apa? Perkara-perkara yang wajib dibandingkan perkara-perkara yang sunnah, dan lebih banyak dia meninggalkan perkara-perkara yang haram dibandingkan perkara-perkara yang makruh. Ini dia al-muqtasid ashabul yamin. Yang kedua, wa minhum man yartaqi an dzalika ila tasmiri fi nawafid at-ta'at wa tawarru'i an daqa'iqil makruhat wa yashtaqu ila ittiba'i athari man salafa min as-sadat wa haula'i as-sabiqun al-muqarrabun. Yang kedua adalah orang yang naik levelnya, naik derajatnya daripada derajat yang pertama tadi, dari sisi orang-orang yang mengambil manfaat dari apa yang dia dengar. Bagaimana bentuk kenaikan levelnya? Dia tidak hanya mengerjakan perkara-perkara yang wajib, tapi dia tambah dengan perkara-perkara yang sunnah. Sedekah sunnah, salat sunnah, puasa sunnah, dan nawafil yang lainnya. Dia kembangkan ketaatannya yang awalnya dari yang wajib menjadi yang sunnah. Kemudian dia kembangkan sikap waraknya yang awalnya meninggalkan perbuatan yang haram, maka dia kembangkan dengan meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Yang makruh saja dia tinggalkan, apalagi yang haram. Ad-daqa'iqil makruhat. Ya, daqa'iq maksudnya makruh yang sangat yang kadang-kadang sebagian orang mengatakan dia itu makruh, sebagian yang lain mengatakan itu haram. Atau makruh yang sangat kecil misalnya, yang sangat kecil dia tinggalkan. Apalagi makruh yang besar yang hampir menjadi haram, lebih dia tinggalkan. Wa yastaqu ila ittiba'i athari man salafa min as-sadat. Kemudian dia merindukan untuk mengikuti salafus saleh dari sisi ibadahnya, dari sisi akidahnya, dari sisi muamalahnya. Dan mereka inilah orang-orang yang as-sabiqunal muqarrabun, yaitu orang-orang yang sabiqum bil khairat, bersegera melakukan kebaikan-kebaikan. Berupa apa? Menjalankan ketaatan yang wajib dan yang sunnah, meninggalkan keharaman yang haram dan yang makruh. Taib jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya
adalah di antara orang yang mendapatkan manfaat dari apa yang dia dengar terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Masya Allah, ya, terbagi lagi ini ya Ibnu Rajab rahimahullah taala. Tadi kita telah menyebutkan dua macam orang yang mendapatkan apa? Manfaat dari apa yang dia dengar. Kemudian dari sisi menghadirkan, dari sisi apa? Menghadirkan apa yang telah dia dapatkan dalam majelis ilmu, manusia terbagi menjadi 3 bagian lagi. Ya Allah, dibagi lagi. Ya. Taib. Ya. Ada orang ilmu yang didapatkan dalam majelis ilmu itu senantiasa terngiang-ngiang dalam hatinya, terus diingat. Ada yang lalai sama sekali, udah hilang gitu, ya, hilang, lupa dia, ya, lupa dia. Maka di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama orang yang lupa. Dia ingat, ya, dia dalam majelis ilmu dia tahu apa yang disampaikan. Tapi ketika dia pulang ke rumahnya misalnya atau kembali ke mana, ya, apa yang sudah disampaikan tadi itu apa? Buyar. Disebabkan apa? Disebabkan anak-anak, disebabkan keluarga, disebabkan kerjaan. Jadi buyar itu apa yang telah dia dengarkan. Maka ini adalah bagian yang pertama dari orang yang mengambil manfaat, tapi tetap dia dianggap mengambil apa? Manfaat dari apa yang telah dia dengar dalam majelis ilmu. Faqismun yarji'una ila masalih dunyahum al-mubahat fayastagilluna biha fatadhhalu bidzalika qulubuhum amma kanu yajidunahu fi majlis dzikr min istihdari 'azamatillahi wa jalalihi wa kibriyaihi wa wa'dihi wa wa'idihi wa thawabihi wa iqabihi. Wa hadha huwa alladhi syakahu as-sahabatu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa khashu li kamali ma'rifatihim wa shiddati khawfihim an yakuna nifaqan fa'allamahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu laysa binifaq. Baik. Ada orang dapat dia ilmu dalam majelis ilmu. Tapi ketika dia pulang, ada hal lain yang membuat dia teralihkan oleh apa yang dia telah dapatkan. Maka yang seperti ini, kata Nabi SAW, dia bukanlah termasuk bagian dari kemunafikan. Dan kita tidak akan menyalahkan orang yang hadir di majelis ilmu, kemudian apa yang telah disampaikan dalam majelis ilmu itu hilang misalnya saat dia kembali bersama keluarganya atau kembali ke tempat kerjanya. Hanzalah radhiyallahu taala anhu berkata, "Ya Rasulullah, nafaqa Hanzalah." Ini ada dalam Sahih Muslim. Nafaqa Hanzalah. Qala wa ma dzak? Gimana bentuknya kok kamu bisa mengatakan dirimu telah berbuat kemunafikan, terjatuh dalam kemunafikan? Qala, Hanzalah berkata, "Nakunu indaka tudzakkiruna bil jannati wan nar hatta ka'annahuma ra'yal ain." Ya Rasulullah, kami bersamamu di sisimu memperingatkan atau menyebutkan kepada kami tentang surga, tentang neraka, sampai seakan-akan surga itu ada di hadapan mata kami, seakan-akan neraka itu ada di hadapan kami. Saking jelasnya penjelasan dari Nabi SAW, jelas dan detail tentang surga dan neraka. Fa idza raja'na min indika, tapi
ketika kami pulang dari sisimu menuju ke rumah-rumah kami. Ya. Afasnal azwaj wadai'ah. Kami bercengkrama dengan istri-istri kami, dengan anak-anak kami, dengan pekerjaan kami. Ya. Wa nasina katsiran, dan kami lupa dengan apa yang tadi engkau sampaikan. Nih. Para sahabat ini, ya, seakan-akan surga itu berada di depan matanya, berarti jelas banget tuh, sudah masuk terekam dalam kepala mereka. Nih, neraka itu begitu jelas dijelaskan oleh Nabi SAW, sehingga apa? Seakan-akan ada di hadapan mereka dan menandakan bahwasanya apa? Sudah masuk ilmu itu dalam hati mereka. Tapi ketika balik ke rumah, nih, lihat anak lucu-lucunya yang tadi misalnya bercerita tentang neraka, bagaimana apa kepedihan, beratnya siksa neraka. Lihat anak lagi gemes-gemesin, ketawa, lucu. Akhirnya apa? Tadi tentang neraka itu hilang, ya kan? Hilang. Atau lihat istrinya lagi berhias, ya, yang tadi misalnya disuruh menahan hawa nafsu misalnya, ternyata apa, lihat istrinya berhias, hilang itu tadi apa yang didengar di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nasina, kami lupa. Ya. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lau tadumuna 'alal hal allati takumuna biha min 'indi la safahatkumul malaikah. Seandainya kalian terus berada dalam keadaan, dalam kondisi di mana kalian bersamaku, artinya apa? Ketika bersama Nabi, ya, mereka semangat ketika Nabi berbicara tentang apa? Surga. Mereka sedih, takut ketika Nabi berbicara tentang neraka. Maka kalau seperti ini setiap hari, ya, kata Nabi, la safahatkumul malaika, niscaya malaikat akan menjabat tangan kalian. Ya. Tapi kan nggak mungkin malaikat turun ke bumi, ya kan? Dan nggak mungkin juga manusia akan seperti itu selamanya. Dan tidak akan mungkin semua manusia akan seperti itu. Ada sebagian dari mereka, dan yang sebagian itu juga tidak akan selamanya seperti itu. Sehingga malaikat tidak akan mungkin turun ke dunia menjabat tangan-tangan manusia. Nih. Malaikat akan turun menjabat tangan kalian fi majalisikum, di majelis-majelis seperti ini, di tempat-tempat duduk kalian, di jalan-jalan kalian. Walakin ya hamdalah sa'atan wa sa'atan. Kata Nabi, ya, tetapi wahai Hanzalah, ada saatnya seperti itu dan ada saatnya seperti ini. Ya, jadi kalau kita sampai ada yang nangis, sampai ada yang pingsan di majelis ilmu, itu wajar. Karena apa? Ya, karena pada saat itu memang lagi fokus, lagi konsen. Ada yang terseduh-seduh menangis ketika sholat misalnya, wajar. Tapi ketika sholat, masa nangis terus? Iya kan? Memang ada jamaah, nanti kita sebutkan, ada yang seperti itu. Jadi setelah pengajian tetap, ya. Tapi kata Nabi, sa'atan wa sa'atan. Kadang-kadang ya seperti ini dan kadang-kadang seperti itu. Artinya rasa takut, rasa cinta yang berlebihan itu hadir di dalam majelis ilmu. Tapi ketika kita kembali kepada keluarga kita, pekerjaan kita, ya, maka kadang-kadang itu hilang. Baik. Yang berikutnya adalah, ya, ini kondisi orang yang lupa menghadirkan apa yang telah disampaikan dalam majelis ilmu karena teralihkan oleh keluarga atau kemaslahatan dunia. Sibuk dia kerja misalnya. Ya. Yang kedua, ya, adalah orang
yastamiruna ala istihdariha li majlis istima'id dzikr. Ada orang-orang yang apa yang dia dengar dalam majelis ilmu itu terus menerus terbayang dalam hati mereka, tergambar dalam hati mereka. Duduk nggak enak, berdiri nggak enak. Kenapa? Tadi ya dibahas tentang neraka, tentang dosa yang mana saya ya terjatuh dalam dosa itu. Saya kepikiran terus. Nggak enak makan, nggak enak minum. Ada orang yang seperti itu. Ada. Ya. Fala yazalu tadhkuru dzalika biqulubihim mulaziman lahum. Itu terus menerus terngiang-ngiang dalam ya telinga mereka, ya tergambar dalam pandangan mereka dan terus terpikirkan oleh hati mereka. Maka orang-orang yang seperti ini terbagi menjadi dua bagian. Yang tadi kan 3 ya. Pertama yang lalai, maksudnya teralihkan. Kemudian yang kedua dan ketiga yang ini dia. Ahaduhuma man yasghaluhu dzalika an masalihid dunyahul mubah. Fayanqati'u anil khalqi fala yaqwa ala mukhalatatihim walal qiyami biwafa'i huquqihim. Wa kana katsirun minas salafi ala hadhihi al-hal. فمنهم من كان لا يضحك ومنهم من كان يقول لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة لفسدا. Yang pertama adalah ya, orang yang sibuk dengan apa yang telah dia dengarkan. Ya, apa yang dia dapatkan dalam majelis ilmu itu yang menyibukkan dirinya dari perkara-perkara dunia yang mubah. Seperti apa tadi? Makan, minum, kurang tidurnya karena memikirkan tadi pas kajian membahas tentang ini. Kepikiran terus, pulangnya nggak enak makan, nggak enak minum, tidur nggak nyenyak. Ini benar-benar nih, ya. Pengaruh sekali apa? Ilmu pada dirinya. Fayanqati'u anil khalqi, sehingga dia tidak mampu bertemu dengan orang. Mengurung diri di rumahnya, mengurung diri di kamarnya. Fala yaqwa ala mukhalatatihim, dan dia tidak mampu, tidak kuasa untuk bertemu dengan orang banyak. Bahkan dengan keluarganya saja dia apa? Pada saat itu ya, dia tidak mampu untuk bertemu dengan mereka. Walal qiyamu biwafa'i huquqihim, sampai-sampai juga ya, janji yang harus dia tepati, misalnya ada janji nih, tapi pulang dari majelis ilmu dapat apa? Ilmu tentang perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Kemudian dia pernah terjatuh di situ. Dia terngiang-ngiang terus, apakah saya akan disiksa? Apakah saya akan dihukum dengan dosa yang telah saya lakukan misalnya? Akhirnya janji yang harusnya ditepati itu nggak jadi. Ya, nggak jadi. Kenapa? Karena tadi pengaruh yang kuat dari ilmu yang dia dapatkan. Wa kana katsirun minas salafi ala hadhihi al-hal, dan banyak dari salafus saleh yang kondisinya seperti ini. Ya. Banyak. Contohnya apa? Di antara mereka setelah pengajian ya, kana la yadhhak, tidak tertawa sedikit pun. Yang awalnya mungkin banyak ketawa, setelah dia mendengar kajian tentang apa gitu ya, tentang bahaya tertawa misalnya, atau apa, bahaya membuat manusia tertawa, maka sejak saat itu dia jarang ketawa. Ada yang seperti itu. Wa minhum man kana yaqul law faraqa dzikrul mauti qalbi sa'atan la fasada. Ada lagi yang berkata, seandainya sesaat saja hatiku tidak mengingat kematian, niscaya aku akan binasa. Maksudnya binasa bagaimana? Ya mungkin dia terjatuh dalam perbuatan maksiat, atau dia lalai mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua atau yang ketiga ya, dari orang-orang yang mendapatkan apa? Manfaat dari majelis ilmu, man yastahdiru dzikrallah wa azamatahu wa thawabahu wa iqabahu biqalbihi. Orang yang senantiasa menghadirkan
zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menghadirkan bagaimana pahala-pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan siksa yang akan disiapkan jika dia berbuat maksiat. Di mana dihadirkan? Di hatinya. Hatinya senantiasa mengingat itu. Wa yadkhulu bi badanihi fi masalih dunyahu min iktisabil halal wal qiyam 'ala al-'iyad. Dan ya, menjalar, menyusup ke dalam anggota badannya ketika dia mencari kemaslahatan dunia berupa mencari rizki yang halal. Ya. Ini halal. Allah Subhanahu wa taala Maha Indah dan menyukai keindahan. Atau dia teringat bahwasanya daging yang lahir dari makanan yang haram, maka itu adalah neraka. Akhirnya apa? Membuat dia tidak berani melakukan perkara-perkara yang diharamkan dalam jual beli. Misalnya, ketika dia membeli, ketika dia menjual, dia tidak berani curang. Ya. Ini apa? Dalam hatinya dia agungkan dan dia wujudkan dalam apa? Tingkah lakunya. Ya. Tidak seperti wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ya. Kalau dia membeli, minta nambah terus. Tambah dong. Ya kan? Rombok itu terasa jadinya mai apa ndek, manis apa ndek, rasa ya berasa telu 4 rasanya. Ya. Belinya enggak sekilo misalnya kan, kebanyakan dia nambah, kebanyakan dia makan, ya. Atau dia makan ya 2-3 enggak enak, enggak jadi beli, ya kan. Ini kalau membeli minta ditambah, dan kalau menjual dikurangi, entah timbangannya, dacinnya itu diberatin, dikasih pemberat sehingga apa? Menjadi apa? Kalau ditimbang itu berat dia. Padahal apa? Belum nyampe sekilo misalnya. Ya. Atau dacinnya dibiarin kotor. Ya. Dakinnya doang. Sehingga apa? Mengurangi jatah pembeli yang harusnya 1 kilo ternyata apa? 1 kilo kurang. Yang kurang ini menjadi haram. Ya. Wa yukhalitul khalqa fima yuwassilu ilahim bihi nafku mimma huwa ibadatun fi nafsi. Kalau yang pertama tadi tidak mampu apa? Tidak mampu bertemu dengan manusia, bahkan janjinya kadang-kadang tidak ditepati pada saat itu, maka yang kedua ini dia masih mampu menahan dirinya. Ya. Buktinya apa? Dia masih bisa bergaul bersama manusia untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, dan ini adalah ibadah pada dirinya dan juga dia akan dapatkan pahala dari orang lain. Seperti apa? Kata'limil ilmi, mengajarkan ilmu. Ya, mengajarkan ilmu mau tidak mau harus bagaimana? Harus berhadapan dengan orang. Iya kan? Wal jihad, dan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal amru bil ma'ruf, ya, wan nahyu 'anil munkar, menyuruh orang berbuat baik dan mencegah orang dari berbuat mungkar. Ya. Ini adalah apa? Interaksi antar manusia. Yang mana kalau manusia yang kedua tadi apa? Dia tidak mampu bertemu dengan orang setelah dia kajian, teringat terus. Tapi yang kedua lebih mampu untuk apa? Memanajemen hatinya. Hatinya senantiasa takut kepada Allah, tapi tidak membuat dia lupa untuk apa? Mengamalkan ilmunya, menyampaikan ilmunya, atau menyuruh orang untuk berbuat baik, atau mencegah orang dari berbuat mungkar. Wa haula'i asyraful qismaini. Maka yang kedua ini
adalah yang lebih utama daripada yang pertama tadi. Mana yang pertama tadi? Yang mana? Yang dia tidak mampu berbicara dengan orang karena takutnya misalnya kan, terus mengunci diri, terus mengingat itu semua. Nah, ini kalah, ya. Kalah dia dengan siapa? Dengan orang yang mampu, ya, untuk senantiasa confident gitu ya. Mampu untuk ketika dia menjadi guru ya sudah disampaikan. Meskipun tadi dia sedihnya minta ampun, tapi dia tahan. Karena apa? Karena sekarang momennya adalah mengajar. Momennya harus menepati janji. Momennya berjihad di jalan Allah. Ya, amar ma'ruf nahi munkar, dia mampu melepaskan kesedihan yang tadi, tapi tetap hatinya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa hum khulafa'ur rasul. Mereka inilah para khalifatu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa humul ladzina qala fihim Ali radhiyallahu anhu. Mereka itu adalah orang-orang yang dikatakan oleh Ali, ya, sahibud dunya bi abdan. Mereka ya hidup di dunia dengan badan mereka saja. Badan mereka bekerja, ya, dia ikut bekerja, tapi hatinya senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia bercengkerama bersama keluarganya, iya, tapi dia senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Arwahuha mu'allaqatun bil mahallil a'la. Ruh-ruh mereka senantiasa bergantung dengan tempat yang tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa qad kana halun nabiyyi inda dzikri yataghayyar thumma yarji'u ba'da inqidha'ihi ila mukhalatatin nas wal qiyam bi huquqihim. Dan seperti itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau dia sedang menyampaikan kabar gembira atau memperingatkan tentang kabar sedih tentang neraka misalnya, maka ya taghayyar. Nabi itu berubah, berubah wajahnya yang awalnya ceria ketika datang wahyu jadi sedih, jadi sedih. Tapi setelah wahyu itu datang dan Jibril pergi, kembali wajah Nabi SAW ceria. Kita bacakan hadisnya atau cukup di sini? Baik. Ya, kita baca hadisnya. Nabi SAW kana idza nazala alaihi alwahyu qulta nadhirun qaumin atahumul adab fa idza suriya anhu fa aktsarun nasi dahikan wa ahsanuhum khuluqan. Kata Jabir bin Abdullah, kana nabiyyu, nabi apabila turun kepadanya wahyu, maka engkau akan mengatakan seperti ya, seperti komandan perang yang menyuruh pasukannya untuk bersiap-siap, tegas sekali. Ya, tidak ada senyum-senyumnya kalau komandan perang itu. Ya, tegas. Tapi apabila faida surya anhu, apabila datang kabar gembira yang menyenangkan, fa aktsarun nasi dahikan, maka Nabi adalah manusia yang paling banyak tertawa, tersenyum. Tertawa Nabi. Kalau dia mendapatkan berita gembira, wahyu yang menggembirakan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ahsanuhum khuluqan, dan manusia yang paling bagus akhlaknya. Nah, ngono ndi kanda. Tak sedih dong. Atau ndak terere dong, Jadi ya wajar, misalnya di majelis ilmu ada saatnya sedih, ya misalnya semalaman sedih, besoknya jangan sampai nggak kerja, ya kan? Kerja wajib, ya kan? Wajib. Aduh, saya sakit nih tadi malam, ya kajiannya ya menyedihkan misalnya, sakit, ya jangan sampai seperti itu, ya. Karena apa? Karena kerja wajib. Anda digaji dengan kerja Anda. Kalau tidak masuk, kemudian dapat gaji full, ya, nah ini memakan harta yang haram. Nih. Lagi?
Baik. Satu lagi. Satu lagi terus Ustaz. Ya. Dari Jabir bin Abdullah, riwayat Muslim. Kana idza khataba wa dzakara as-sa'ah, Nabi SAW apabila dia berkhutbah dan menyebutkan tentang hari kiamat, ya, berkhutbah isinya apa? Hari kiamat. Bagaimana kondisi Nabi pada saat itu? Ishtadda ghadabuhu, marahnya itu meningkat, ya, benar-benar apa? Kayak orang marah khutbahnya, ya, sampai apa? Mukanya memerah, suaranya meninggi. Tapi setelah selesai khutbah, kalem lagi, senyum lagi, ketemu sama orang. Ya. Dan seperti itulah harusnya kita ketika kita dalam majelis ilmu, khusyuk, ya. Kalau bisa menangis, kalau bisa ketawa, misalnya ada pembahasan tentang apa? Sesuatu yang lucu misalnya, seperti ada seorang wanita tua datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ya, doakan aku supaya aku masuk surga. Kata Nabi, enggak ada wanita tua masuk surga. Ya. Enggak ada wanita tua masuk surga, enggak ada. Akhirnya wanita ini sedih. Kata Nabi, ya, yang nanti di surga itu adalah orang-orang muda. Yang mati tua sekarang jadi muda di surga. Yang mati kecil jadi muda di surga. Ya. Enggak ada orang tua di surga. Ya. Nah, iya, sudah sampai di sini. Satu lagi ya. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nih, mungkin ada orang berkata, Ustaz, apakah harus yang menyampaikan itu harus mengamalkan ilmunya? Apakah harus amar ma'ruf nahi mungkar itu yang mengajak itu harus beramal dulu baru ngajak orang, atau meninggalkan dulu baru menyuruh orang meninggalkannya? Maka jawabnya seharusnya seperti itu. Seharusnya, tapi tidak harus. Kenapa jemaah? Seandainya orang itu harus mengerjakan terlebih dahulu apa yang akan dia sampaikan, berhenti terlebih dahulu dari apa yang harus dia larang, maka tidak akan ada yang menjadi dai setelah meninggalnya Nabi SAW. Nggak ada. Karena semua orang tidak maksum kecuali Nabi. Ya, makanya jangan dicela kalau ada orang menasehati kita. Ide baik, gawe dah ya. Anda saja tidak berhenti. Kenapa menasihati kami untuk berhenti? Jangan. Ya, kalau tunggu dia berhenti terus menyampaikan, maka setan akan bertepuk tangan. Tidak akan ada orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Kemaksiatan akan terus-menerus terjadi, meninggalkan ketaatan dan terjatuh dalam perbuatan dosa. Ya, dan kita juga jangan sampai lah, dek teman gawe ya, dek semal. Ya, kalau sudah ada di situ misalnya orang mau bermaksiat dan kita mampu untuk mencegahnya, cegah. Meskipun kita belum ya mencegah diri dari itu. Misalnya, atau kita belum melakukan sesuatu, kemudian ada orang meninggalkan ketaatan, kita suruh dia berbuat ketaatan. Ya. Jangan kita terpengaruh dengan perkataan orang. Iya doang masih yang gawe ya. Anak jadinya doang masih yang ngano. Ya. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, memang ya seharusnya yang afdol adalah apa? Kita ya mencegah diri kita dulu baru kita ya mencegah orang lain. Kita mengajak diri kita dulu baru mengajak orang lain. Tapi kalau ya belum, kemudian ada maksiat di depan mata dan kita mampu untuk mencegahnya, atau ada orang meninggalkan ketaatan dan kita mampu untuk menyuruhnya, maka apa? Tidak boleh kita melepaskan diri dari apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Wallahu ta'ala. Silakan.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Silakan kalau ada yang bertanya. Baik. Timbangan. Misalkan kita jual per kilonya 25. Terus pas kita timbang 2 kilo beratnya. Terus kita bilang yang 2 kilo ini kita hargakan 55. Gimana lebihnya itu Ustaz? Jual apa tadi? Misalkan salah. Nah, Kita jual per kilonya 25. Terus kita timbang beratnya 2 kilo. Terus kita bilang pada pembeli yang 2 kilo ini kita hargakan 55. Terus yang 5.000 itu lebihnya itu Ustaz, apakah boleh apa gimana itu Ustaz? Sebenarnya kan harganya 50. iya. Jadi dia sudah tahu belum harganya 25? Ya, Pembelinya? Nah, sudah tahu. tahu. Iya. Terus penjualnya bilang 55. Iya kan, harganya 55. 2 kilo nih 55. Ya kalau dibayar sama pembelinya dan ridho nggak masalah. Karena dia tahu berarti 5.000 ini ya buat apa? Si penjual. Ini kan? Tergantung pembelinya. Iya. Tidak masalah kalau dia ridho. Iya. Tapi biasanya kan pembeli lah karena sekarang dia sekat. Iya kan. Berarti kalau antum bilang 55, dia beli di tempat yang lain. Kan begitu. Iya. Kecuali dia memang apa terpaksa. Nah, kalau terpaksa terus antum berbohong, ya kan? Yang awalnya tadi sepakat 25, tiba-tiba berubah jadi 55 2 kilo, maka yang 5.000 jadi haram, ya kan? Kenapa? Karena pembelinya terpaksa, tidak antarodin. Jadi hukum jual beli itu syaratnya salah satunya adalah antarodin, sama-sama saling ridho. Nih, saling ridho. Nah, mun anda ridho, lalu kan bayar ya. Oh, karena mau atau terpaksa dia karena apa? Tidak mau dia kecuali dengan harga itu. Nah, dan tidak ada misalnya penjual buah yang lainnya. Wallahu taala. Nah, ya. Waalaikumsalam. Bagaimana itu Pak Ustaz? Iya, itu apa? Kita beli barang modal 100.000, kita jual sampai 1 juta barang yang sama itu. Itu bagaimana keuntungan agen berlipat atau bagaimana? Iya. Iya. Contoh. Iya. Keuntungan itu terserah penjual. Ya bebas dia mau ngambil untung berapapun bebas. Tapi jangan sampai melewati keuntungan pasar. Misalnya pasar itu biasanya untungnya 200% atau 300%, maka jangan sampai antum menaikkan menjadi 900%. Iya kan? Nah, orang nggak bakal beli sama antum. Dia akan beli yang harga pasar. Iya. Siapa yang beli sama antum? Iya, orang yang lengah, nggak sadar dia, karena lupa masuk pasar baca doa, lupa, ya kan? Karena dikerecokin sama orang banyak, rame misalnya di tokonya, emang sengaja rame di situ, ya, supaya apa? Orang tertipu. Oh, dikiranya beneran tuh harganya segitu, kalau tahu untungnya udah luar biasa banyaknya, kan gitu. Nah, jadi boleh hak penjual, boleh dia mau menaikkan berapa saja, tapi yang ya kalau bisa tidak melewati harga pasaran. Nah, wallahu taala. Baik, ada lagi ini? Nah. Waalaikumsalam. Masalah timbangan. Iya, timbangan lagi ya. Lain-lain. Nah, terus
misalnya kita beli barang, Nah, beratnya 50 kilo, iya. kita simpan kan, terus kita jual lagi, Iya. ke pengepul lagi. Dalam Islam itu gimana hukumnya? Pas kita dibeli dipotong lagi cuma 1 kilo. Katanya berat karung 1 kilo. Gimana itu Ustaz? Ulangi. Ya. Pakai bahasa Indonesia. Oh. Kita beli barang 50 kilo. Iya. Pakai karung apa enggak? Pakai karung. Kita jual lagi ke pengepul, dipotong lagi kita 1 kilo. Iya. Gimana itu? Yo, kalau antum ridho nggak masalah. Kalau antum nggak ridho, cari pengepul yang lain. Tetap memang dia bilang itu aturannya. Masa satu karung beratnya 1 kilo? Iya. Emang itulah, ya. Ya, disitulah tempatnya apa? Goror, ya. Gorornya. Ya. Yang dosa ya tukang pengepulnya. Ya. Tapi kalau antum ridho, ya udah ikhlaskan. Ya nggak masalah. Ya. Tapi jelas, ya tidak semua orang ridho dengan praktek tersebut. Ya. Baik, kenapa tidak di tulisannya ada 100 karung? Masa 100 kilo semuanya? Iya kan? Nah, itu dia tempat ini ya. Iya. Wallahu ta'ala alam. Yang berdosa yang pengepulnya. Iya. Kalau 1 karung aja sih nggak masalah. Kalau berkali-kali karungnya, nah, iya. Baik. Wallahu ta'ala alam. Curang berarti di situ. Iya. Masuk dalam apa tadi? Wailul lil mutaffifin. Nah, tapi karena nggak mungkin 1 karung itu 1 kilo, atau mungkin karung goni yang berat itu mungkin. Iya, kalau karung goni yang berat itu mungkin, ya kan? Nah, ya, gampang aja sebenarnya. Timbang aja karungnya berapa, ya kan? Kemudian isinya berapa. Ya. Nah, wallahu taala a'lam. Beda kalau beli apa sapi di Pekan Beran Wasbage. Ya. Timbang hidup, ya kan? Tulang segala macamnya. Nah, iya tainya, iya beda, iya. Wallahu taala a'lam. Nah. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Satu lagi. Nah. Ya. Kalau kita berdosa, sengaja tidak menuntut ilmu, baik dia maka leha-leha di rumah. Iya. Kita sholat bisa masalah tabib pun. Iya, iya. Iya. Berdosa ya? Berdosa. Karena apa? Karena talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Dalam riwayat wa kulli muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Nah, kalau nggak mau nuntut ilmu ya dosa, ya kan? Dosa karena apa? Menyelisihi apa? Perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak nuntut ilmu, tahu nggak cara sholat gimana? Tahu nggak cara wudhu gimana? Ya. Kalau nggak tahu, terus wudhu. Terus sholat, diterima nggak sholatnya? Nggak diterima. Kenapa? Karena bisa jadi wudhunya salah. Oh, saya belum belajar. Kenapa belum belajar? Iya kan? Wata. Ya, nggak ada alasan sudah tua. Iya. Lihat itu, ada ulama yang belajar dari umur 50 tahun dia belajar, mulai belajar tuh. Baru setelah itu jadi ulama umur 50 tahun. Tidak ada alasan sudah tua. Baru apa? Baru bilang nggak mau belajar. Wah itu kan be. Ya, tidak ada alasan. Ya. Nanti akan ditanya, jelas ditanya kenapa tidak nuntut ilmu. Ya.
Karena ini kewajiban. Wallahu taala a'lam. Nah, ada lagi, cukup sampai di sini ya. Nggak usah nambah lagi. Siapa? Ya, silakan. Iya. Pembagian apa? Di zaman sahabat sudah ada pembagian dunia dan akhirat. Dunia setengah, akhirat setengah bedanya. Coba ulang dulu, jelas. Waktu zaman para sahabat Iya. sudah ada nggak itu kayak ilmu agama sama Oh iya, ilmu agama sama ilmu dunia. Iya. Baik. Di zaman sahabat, yaitu di zaman Nabi ya, maka sudah ada ilmu dunia dan ilmu akhirat, apalagi karena ada Nabi pasti ada ilmu akhirat. Ilmu dunia bagaimana? Ada. Ya, di zaman itu Nabi SAW mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Waktu itu ada sahabat yang bercocok tanam dengan cara mengkawin silang. Kawin silang. Kata Nabi, antum a'lamu bi umurid dunyakum. Cocok tanam itu perkara agama atau perkara dunia? Dunia. Ya, maka Nabi mengatakan antum a'lamu bi umurid dunyakum. Untuk urusan dunia bebas. Mau apa teknologi berkembang, ya. Sekarang ada HP, ya dulu nggak ada, bebas, ya. Tapi yang jadi masalah penggunaannya, kan begitu. Ya kalau penggunaannya merusak, bukan HP-nya yang disalahkan, orangnya yang disalahkan, ya kan? Bukan HP, karena HP benda mati, ya. Orangnya. Jadi kalau urusan dunia berkembang, ya perkembangannya luar biasa, sampai ada bom segala macam, bebas, ya. Tapi apa? Digunakan untuk kemaslahatan atau tidak? Nah itu kembalinya kemana? Ke agama, ya kan? Anda memiliki ilmu tentang dunia, tapi digunakan untuk nipu, dosa apa enggak? Dosa. Dosanya di mana? Ilmunya apa nipunya? Nipunya, iya kan? Mau nipunya. Punya pistol nih, tembak burung halal, tapi tembak orang dosa, iya kan? Bukan pistolnya yang berdosa, tapi orangnya ketika menembak orang lain, iya kan? Kalau menembak kijang atau apa kan nggak masalah. Nah, Allah Taala a'lam. Jadi ada perkara dunia ada di zaman sahabat, di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup dulu sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.